persoalan kedua adalah berapa kepada sahabat kita dan juga minta bantuan hukum pada kami, Husnul yang akan kami. Nah, seterusnya peristiwa hukum yang sudah jalan di pengadilan, insya Allah sidang perdananya 18 Oktober 2022 itu dianggap peristiwa perdata menurut ketentuan peraturan Mahkamah Agung 1 tahun 56. Bila berhimpitan antara perdata dan pidana, maka didahulukan datanya, pidananya boleh dikesampingkan. Itu peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Jadi sudi kiranya kepolisian dengan hormat secara hukum tidak melakukan pemeriksaan kepada Gus. Karena itu dua peristiwa hukum ini harus dihormati menjadi satu peristiwa yang ada ketentuan hukumnya gitu. Nah, adapun yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seperti UGM ya, atau pihak kepolisian yang memanggil saudara Gus Dur, itu tidak ada ketentuan hukumnya yang berlaku. Ya, yang berlaku kalau mau penjelasan yang sebaiknya di pengadilan. Yang ketiga, fokus gerakan hukum yang saya dan kawan lakukan ini adalah fokus kepada ijazah SMA-nya. Betul. Ya. Nah, pertanyaan saya sekaligus kita bisa jelaskan kepada khalayak ramai, kalau ijazah SMA-nya palsu, kenapa bisa diterima di UGM? Anda mungkin ada peristiwa yang bisa dijelaskan? Silakan. Ya, silakan ya, singkat dulu supaya bisa. Ya nggak apa-apa, sedikit aja sedikit. Khusus ini nanti kan ada hal yang perlu. Senangnya tanya jawab gitu. Oke. Kalau kita pastikan bahwa ijazah SMA itu palsu, maka otomatis dia tidak bisa menjadi terdaftar menjadi mahasiswa UGM. Jadi penjelasan UGM itu tidak ada gunanya sama sekali kalau kita tidak membahas keaslian ijazah SMA yang nanti akan kita gugat di pengadilan itu. Gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Setelah yang lain-lain. Nah, jadi begitu saudara-saudara, satu ketentuan yang sangat objektif. Ya, artinya objektif itu walaupun dia klien saya tidak boleh berpihak. Tapi apa yang dibahas, itulah harus kita bahas secara jubedil, jujur, benar, dan adil. Nah, itu namanya OS jubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, adil. Karena itulah, saudara-saudara, banyak orang keliru seolah-olah ya penjelasan UGM itu jadi selesai, terutama menjadi buat Jokowi. Saya kira itu orang-orang yang tidak mengerti hukum ya, dan sangat disayangkan kualitas seperti UGM yang kita banggakan ya, karena istri saya juga lulusan UGM ya, insya Allah mahasiswa teladan dari UGM insya Allah ya. Itu juga menjadi satu situasi yang nggak mungkin kita mendiskreditkan UGM ya, karena saya bagian dari keluarga UGM juga gitu loh, kalau lihat dari sudut istri. Maka pertanyaan seriusnya seperti yang Mas Bambang sampaikan, mengapa kok bisa ada keluar ijazah universitas ya, sementara untuk universitas kan harus ijazah SMA dulu ya gitu ya. Nanti Anda jelasin lagi. Nah, terakhir saudara, supaya guys peristiwa hukum sekiranya pihak pengadilan tidak berpretensi apa, tetapi berdasarkan pengalaman tahun lalu kita juga menggugat Jokowi, lalu pengadilan Jakarta Pusat menjawabnya dan tidak, padahal sidang 8 kali dan kesimpulannya pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak berwenang. Nanti harap secara intelektual mari kita
kesempatan yang sangat bahagia karena harus dimengerti bahwa ini kami disangka oleh siapapun, terus Jokowi, ini ada cara membantu Jokowi sendiri supaya dia itu teruji ijazah dan disebutkan di pengadilan, kan bantu dia. Jadi jangan jahat kepada pandangannya kepada NKRI. Betul, nggak ada dendam apa, nggak ada karena kebenaran apapun, nggak ada kepentingan apapun, nggak pernah juga Jokowi kan, di hoax ada foto waktu kecil katanya. Itu foto saya dicuri. Maksudnya gimana? Foto saya dicuri, ditempelkan ke foto itu supaya seolah-olah saya temannya Jokowi, terus kemudian karena hidup saya gagal, saya nulis Jokowi undercover. Gitu ya, settingan. Settingan dong. Jadi nggak benar ya? Nggak benar itu. Nah, itulah saudara-saudara, tolong pihak pengadilan sekali lagi tidak bermaksud mendikte atau apapun, karena berdasarkan pengalaman janganlah tiba-tiba tidak berwenang menyatakannya. Periksa dulu semuanya sesuai dengan hak hukum yang kita miliki semua. Saya kira itu poin-poin pentingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gugatan ini memang dimensinya luas, tetapi saya sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang tidak punya kompetensi ikut bicara. Selain pembicaraan itu tidak bernilai secara hukum, justru statement-statement yang tidak punya nilai secara hukum itu juga justru semakin menyulitkan posisi Presiden Jokowi begitu. Bagaimana yang lalu kantor staf Presiden, tenaga ahlinya Ade Irfan Pulungan membuat statement yang prematur, mengatakan ini kebencian, nanti akan ada gugatan balik, ini akan apa? Akan ada pidana, hati-hati. Tapi ternyata belum membaca gugatan. Sama juga saudara Dini Purwono yang menyatakan ini gugatan ngeprank. Pengadilan harusnya tidak ngurusi hak. Mau tegaskan ini adalah perkara penting karena ini perkara yang berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia dan legacy ini akan diwariskan kepada anak cucu kita. Nah, dalam kasus ini ternyata muncul lagi statement-statement yang tidak otoritatif dan tidak bernilai secara hukum, tapi justru akan menambah perkara ini semakin rumit. Karena itu kami perlu meluruskan kembali, misalkan statement dari Gibran Rakabuming Raka yang belum lama juga berstatement terkait ijazah yang sedang klien kami gugat. Karena itu kami persilakan rekan advokat Riki Fatamazaya untuk menyampaikan pandangannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, Prof. Egy Sujana, Bang Ahmad Kosinuddin, dan juga klien kami Bapak Bambang Menteri, dan juga para alim ulama, kiai, para ustadz, dan masyarakat seluruh Indonesia, dan para media massa yang hadir hari ini. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah menanggapi terkait komentar oleh KSP, baik oleh saudara Ade Irfan Pulungan dan juga Ibu Dini Purwanto terkait pernyataan-pernyataan yang Purwono yang terkesan menakut-nakuti klien kami, padahal klien kami memiliki hak hukum. Dan kami juga menanggapi terkait komentar yang dilontarkan oleh Kabupatен yang terkait ijazah palsu. Dan yang pertama yang kami sampaikan, posisi klien kami ini adalah sama di depan hukum seperti presiden, seperti gubernur, seperti wali kota, masyarakat yang lain. Begitu juga klien kami, yakni Bapak Bambang Menteri. Dan yang membuat kami ini tidak sependapat dan mesti mengkomentari apa yang menjadi pernyataan Pak Gibran ini adalah terkait bahasa
dibantah 100 kali pun percuma. Kalau ngomong sama orang yang nggak waras. Ini kan sebenarnya tuduhan yang implikasinya juga Serius. sangat serius begitu loh. Ini ada pejabat publik yang menyatakan ada masyarakat, itu seolah-olah masyarakat ini tidak waras begitu ya. Berarti kalau tidak waras ya berarti ada sakit jiwa gitu ya. Ini tuduhan yang sangat serius. Dan yang paling kami sayangkan, yang menyatakannya adalah pejabat publik, yakni anak Bapak Presiden dan saat ini sebagai wali kota Solo. Ya harusnya Pak Gibran ini fokus ngurusi urusannya di Solo gitu loh. Yang mungkin sekarang juga belum clear, bahkan masih banyak problem di Solo gitu loh. Nah, mudah-mudahan Anda tersadarkan dengan pernyataan-pernyataan kami ini agar jangan membuat komentar yang nyeleneh lagi lah. Menurut kami ini pernyataan yang nyeleneh. Kalaupun ingin membela orang tua Anda gitu ya, sesuai dengan porsinya lah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwasanya ini kan sudah gugatan. Ini sudah gugatan yang sudah dikanalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kanalisasi adalah gugatan perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat. Nah, seyogyanya apalagi pejabat publik itu mesti sesuai dengan kanalisasi. Lah, seperti yang saya sampaikan di poin pertama, kalaupun ingin membela orang tua Anda, mestinya sesuai dengan proporsinya. Apa proporsinya? Anda datang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nantinya, yang mana sidangnya ini akan dimulai hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 di PN Jakpus seperti itu. Lah, tapi memang kami juga ingatkan, karena memang ada peraturannya di pasal 145 HIR itu terkait memang kalau dia itu ada garis keturunan sedara, maka tidak bisa menjadi saksi di sana. Tapi setidak-tidaknya monggo berikan bukti yang konkret kepada kami nantinya, maupun nanti waktu di persidangan atau di luar persidangan begitu, bukan malah membuat pernyataan-pernyataan yang nyeleneh seperti ini. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang kami ingin sampaikan, agar janganlah sampai pernyataan-pernyataan yang demikian ini keluar terus gitu. Karena saya lihat ini ada semacam sistemik gitu ya. Awalnya disampaikan oleh tim KSP, setelah itu disampaikan oleh bagian hukum kepresidenan, setelah itu nanti wali kota, jangan-jangan setelah itu diikuti UGM gitu. Padahal kami juga sudah sampaikan oleh Prof tadi, oleh senior saya tadi sampaikan bahwasanya gugatan perbuatan melawan hukum ini kami lebih spesifik itu terkait SMA-nya gitu. Tapi kami menjadi heran kok yang menjawab UGM. Kan gitu ya. Ini bukan para pihak, karena pihak yang kami gugat itu ada 4 pihak. Tidak termasuk UGM gitu loh. Tapi tiba-tiba yang menyampaikan itu UGM gitu loh. Tapi kami melihat tadi video itu sekelas UGM gitu ya, mestinya lebih profesional lah menyampaikan. Misalkan tadi penyampaian di media itu tengah 4, kita tunggu ternyata molor gitu ya. Dan yang paling parah itu kami kurang jelas gitu ya, audionya itu kurang jelas gitu ya. Seperti Prof itu menyampaikan terkesan terbata-bata gitu, seperti ada tekanan poin per poin. Juga kita melihat ini seperti ada yang tidak sesuai lah begitu. Tapi intinya apapun yang disampaikan di luar persidangan itu seperti nilainya 0. Tidak ada artinya sebenarnya. Kenapa? Karena gugatan ini sudah sampai ke pengadilan negeri. Jadi adapun yang disampaikan di luar, baik nanti oleh KSP, oleh bagian divisi hukumnya, baik oleh UGM maupun Pak Gibran ini bernilai tidak ada apa-apanya. Itu bernilai 0. Tapi kami penting menyampaikan ini karena kami memiliki kewajiban untuk menyampaikan, jangan juga ada bahasa terkesan klien kami ini tidak waras gitu. Ini kan tuduhan sangat serius, dan yang menyampaikan itu Pak Gibran. Jangan sampai ini mengukur pernyataan Anda itu, jadi masyarakat itu mengukur lah, enak banget ya hari ini pejabat ini tinggal tuduh memvonis seseorang. Tapi kalau masyarakat silahkan sampai ke pengadilan. Ayo, kalau kita fair, kami sebagai kuasa hukum menyampaikan
kalau Anda komentar, pertama baca dulu, yang kedua sesuai dengan kanalnya, kanalisasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jangan membuat lebih gaduh begitu ya. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan masyarakat yang memiliki justru membuat gaduh, malah sekarang dugaan kuat kita itu justru pejabat publik lah yang buat pernyataan-pernyataan nyeleneh bahkan bikin gaduh. Jadi mudah-mudahan pejabat-pejabat yang demikian ini bertobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tegaskan ulang bahwa objek gugatan yang kami gugat berupa ijazah palsu Jokowi itu bukan ijazah S1 atau bukan ijazah UGM, tapi hanya ijazah SD, SMP sampai SMA. Walau memang kami tegaskan di buku Jokowi Undercover juga meliputi ijazah yang ada di UGM terkait Jokowi. Saya sangat sayangkan kenapa UGM ya komentar di luar padahal tidak menjadi pihak dalam gugatan yang kami gugat. Dan kami 2 hari yang lalu sudah membuat tulisan kalau UGM merasa penting untuk membela diri atau mungkin juga membela Presiden Jokowi, maka ajukan diri sebagai pihak intervensi dan itu dimungkinkan di dalam proses peradilan. Kewenangan itu pada majelis hakim. Kalau majelis hakim menerima UGM sebagai pihak intervensi, maka akan diterima. Nah, saat menjadi intervensi dan berikan klarifikasi resmi di pengadilan, itu yang mulai. Sebab kalau pernyataan yang tadi yang kami dengar itu tidak nilainya, sebagaimana rekan katakan 0 gitu. Semestinya ini bagian UGM yang bicara sehingga tidak mengeluarkan statement keliru bagi lembaga kelas UGM begitu ya. Nah, karena ini sudah bicara ijazah UGM dan kan di buku yang akan diberikan juga ada ijazah, jadi harus materi perkara soal ijazah saudara Joko Widodo di UGM yang bergelar insinyur. Walau ada informasi gelarnya doktorat, tapi menjadi insinyur apapun itu. Nah, terkait hal ini, saya sudah hadir klien saya itu akan menjelaskan secara detail, tidak sekedar mengklaim bahwa ini asli atau tidak, tapi juga memberi reasoning, alasan terhadap apa yang menjadi materi gugatan dan dalam hal ini apa yang menjadi muatan di dalam Jokowi Undercover. Bapak Bambang Trimbo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara bangsa dan izinkan saya untuk menyampaikan saya mengenai atau komentar saya mengenai jumpa yang sangat singkat dari UGM tadi sore pukul lebih sekian lah. Antaranya pukul 11. Oke. Saya cari dengan bahasa Jawa, idiom Jawa. Jadi kalau dalam bahasa Jawa ini namanya wong legan golek ngomong. Wong dia bukan repot-repot apa. Gitu. Menyusukan itu di legan ngomong, tapi nggak apa-apa. Mereka ngomong nanti kita tanggapi nggak enak, nanti kita bisa menganggap mereka tidak pas karena tidak ditanggapi. Walaupun Pak kan kalau saya orang tidak boleh aja tidak apa ya, tapi menunjukkan dan saya orang bilang saya waras atau enggak, penting pengadilan menerima gugatan ya, berarti kan saya waras. Itu mana mungkin bilang menurut gugatan saya kalau saya tidak punya stay sebagai orang kan sederhana saja. Ini saya akan aja daftar isi Jokowi Undercover 2 ya. Daftar bab 1 bab 2
dokumen bab 4 dengan Sri Agung bab 5 permainan kotor KPU, 7 permainan di UN, bab 8 atau penutup Jokowi Endgame. Nah, akan menyampaikan apa isi permainan licik di UGM. Ya. Tapi hanya jasa palsu, nggak mempengaruhi kedudukan ini sebagian karena yang diatur syarat itu cuma setara SMA, gitu. Kalau misalnya ijazah UGM-nya digugat dengan karena ini makanya kami tidak menggugat ya, makanya kita tidak menggugat UGM-nya. SMA yang itu ada dasarnya SMP, SD. Yang enggak saya materi yang ada di buku saya. Ya, saya beri bocoran lah walaupun ini tidak menyangkut perkara pokoknya nanti yang tentang ijazah palsunya di SMA, SMP, dan SD. Ya, itu nanti di pengadilan. Nah, saya bacakan permainan licik di UGM halaman 169. Nah, pada halaman 175 ya, itu saya kutip penuh berita Tempo tertanggal 29 Juni 2013 diunggah pada pukul 05.20 WIB. Pak Eki bisa ikut membaca. Ya toh? Ya, Pak Ahmad bisa kerja. IPK Jokowi kurang dari 2. Ya. Ini berita Tempo kalau saya bacakan kok. Ya, kita aja. Ini aja. Ini kurang dari. Ya. Saya bacakan Tempo